Hanya begitu saja? Apa urusannya sama rizki? Wa kufita, diberikan kecukupan. Nawaitu saat kita keluar rumah ingin mendapat sesuatu, insya Allah pulang ke rumahnya sudah puas. Allah berikan kecukupan. Segala keinginan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa ini Bapak Ibu bukan hanya dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi sangat mujarrab. Banyak orang yang istiqamah membaca doa ini, subhanallah, manfaatnya sangat luar biasa. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Maksudnya apa? Bukan kuat badannya, kuat berantam, kuat marah, bukan. Yang dimaksud di sini adalah kuat ibadah, kuat bekerja, kuat usaha, kuat berguna dan bermanfaat bagi dirinya, bagi orang tuanya, bagi keluarganya. Senantiasa dia kuat. Para sahabat kita radhiyallahu anhum ajma'in, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat sebagian besar adalah mereka pun usaha. Ada yang berdagang, ada yang bisnis jual beli, ada yang berdagang kain, ada bermacam-macam mereka. Malah ada di antara mereka kekayaannya sangat luar biasa. Seperti Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardah, seperti Abdurrahman ibn Auf dan sahabat-sahabat yang lain. Walaupun mereka sudah dijaminkan di dalam Al-Quran dan sudah disaksikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mendapatkan ridha Allah, mereka terjamin masuk surga Allah dengan firman Allah, dengan juga saksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap mereka juga punya usaha dan ikhtiar. Walaupun dengan keimanan mereka yang sangat luar biasa, mereka tidak menjadikan iman itu alasan malas atau alasan tidak mau berikhtiar dan berusaha. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bisa saja kita terus-menerus berdoa, tetapi ingatlah, tidak cukup kehidupan ini hanya dengan berdoa. Kita harus melakukan sesuatu. Islam pun turun adalah sebuah rangkaian experience, rangkaian pengalaman yang harus dilaksanakan. Bukankah sudah jelas bahwa kita tahu Rasulullah adalah Al-Quran berjalan? Rasulullah mengalami naik turunnya berat kehidupan, dan ternyata Allah membukakan rahasianya bahwa disitulah Rasulullah adalah contoh bagi kita bagaimanakah sesungguhnya kita harus melalui kehidupan ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Ibadah pun Allah mengkaitkan pahalanya kalau kita beribadah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah diberikan pahala seperti orang salat sepanjang malam. Padahal kita sepanjang malam tidur. Hanya kita mendapatkan salat berjamaah salat subuh. Berarti ibadah yang namanya usaha dan ikhtiar Allah berikan pahalanya. Itulah adil Allah. Bukan hanya ibadah yang dijaminkan pahalanya kalau kita mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah, tapi usaha dan ikhtiar kita. Coba bayangkan, kalau kita menjadi mukmin yang kuat, kuat kekayaannya, kuat ilmunya, ini yang paling penting di dunia ini. Ini yang paling penting di zaman ini, kuat ilmu, terutama ilmu agama, memahami Al-Quran semampunya, mempelajari ajaran Rasulullah, dan memahami hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Apa yang dicintai Allah kita segera laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah kita segera menjauhkan. Itu membutuhkan ilmu yang kuat. Disitulah kita menjadi di posisi yang tinggi di sisi Allah. Mukmin yang kuat dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun dua-duanya punya kebaikan. Yang dimaksud dua-duanya punya kebaikan apa? Sama-sama mukmin, tapi beda martabatnya di sisi Allah karena beda kekuatannya. Kekuatannya iman, kekuatannya ilmu, kekuatannya usaha, kekuatannya kaya,
Cuba bayangkan kalau setiap orang muslim, orang mukmin memiliki kekayaan yang luar biasa, dan kekayaan itu selalu dijadikan berguna bagi umat Islam. Apakah keadaan kita seperti ini sekarang? Tidak kan? Kenapa ada satu masa di zaman Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimahullah, orang membawa harta zakat, tidak ada yang menerima, karena saat itu mereka membagi rizki secara adil. Mereka bukan membawa rizki untuk disimpan buat diri mereka, tapi mereka senantiasa membagi. Inilah kelebihan mukmin yang kuat harta, mukmin yang kuat dalam ilmu, mukmin yang kuat dalam usaha. Dia bukan hanya menjadi berguna buat dirinya, tapi bisa menjadi berguna buat orang lain, karena dia meyakinkan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu berguna bagi orang lain. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita orang malas bekerja, malas beribadah, malas mencari usaha, dan kita selalu berkata, kalau memang Allah menentukan rezeki, ya udah, tidak usah capek, saya di rumah aja. Memang kalau rezekinya tidak akan salah alamat, buat apa saya capek? Lebih baik saya diam di rumah, kira-kira rezeki bisa datang seperti itu. Segala sesuatu punya sebab. Saat kita sakit, ada sebab si kita sakit. Karena kurang tidur, kurang makan, kurang minum, atau tidak menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, lama-lama jadi sakit. Berarti ada sebabnya keburukan itu. Termasuk kebaikan juga ada sebabnya. Bukan hanya hal yang buruk ada sebabnya, tapi hal yang baik pun ada sebabnya. Termasuk dalam kita belajar. Kalau kita tidak pernah buka Al-Quran, bagaimana kita bisa baca Al-Quran? Kalau kita tidak pernah mendalami, memahami Al-Quran, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quran? Berarti semua Allah menggantungkan hal-hal itu dengan sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan maha besar, mampu menwujudkan segala sesuatu tanpa sebab. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab itu adalah salah satu usaha untuk manusia. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Walaupun kita punya sebab, tapi tetap dalam sebab